saya akan menjelaskan tentang rangkuman psikologi komunikasi, sistem komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan proses bagaimana seseorang menerima, mengolah, menyimpan, lalu menghasilkan kembali informasi. Jadi ketika kita berbicara mengenai proses komunikasi, prosesnya itu sendiri tidak membutuhkan orang lain, melainkan proses dari diri sendiri dan kemudian menghasilkan informasi baru dari penerimaan dan pengolahan dari diri kita sendiri, yang prosesnya berasal dari diri seseorang tersebut. Itu yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal. Yang kedua yaitu proses komunikasi interpersonal. Terdapat diantaranya sensasi oleh pengindra, persepsi, memori, dan proses berpikir. A. Sensasi. Tahap ini merupakan awal dari penerimaan informasi melalui penginderaan stimulus mengenai penginderaan kita. Ada suara yang bisa kita dengar, ada tampilan komunikator yang bisa kita lihat, atau bau parfum yang dapat tercium dari seberang yang berbicara dengan kita. Itu adalah sensasi, dalam arti sesuatu yang mengenai indera kita. Salah satu contohnya seperti tulisan yang berukuran besar, sedang, dan kecil pada layar handphone atau layar komputer kita, maka mata kita sendiri akan bereaksi mungkin dengan memicingkan mata untuk melihat tulisan yang berukuran kecil. Ada batas intensitas stimulus yang disebut ambang mutlak absolut herola, dan faktor yang mempengaruhinya adalah situasional yang mempengaruhi sensasi. Selain itu juga ada faktor yang berasal dari diri kita sendiri, yaitu faktor personal yang mempengaruhi sensasi. Yang kedua yaitu B. Persepsi. Jika kita melihat, membaca, atau mendengar sensasi dari kehidupan, kita akan berpikir maksudnya apa. Dari sini adalah proses berpikir untuk mencari makna dari kalimat atau informasi tersebut. Itu yang disebut dengan persepsi. Dalam persepsi akan memberi makna pada stimulus indrawi, pengalaman atas objek atau peristiwa dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dengan melibatkan atensi, ekspektasi, atau harapan, motivasi, dan memori. Persepsi itu akan tercapai ketika orang memberikan perhatian atau atensi pada sesuatu. Ada dua faktor dalam atensi, yaitu yang pertama faktor eksternal atau dapat disebut juga sebagai faktor situasional yang mempengaruhi perhatian, yaitu ada gerakan, intensitas stimulus, dan peluangan. Jadi untuk menunjukkan faktor-faktor yang membuat manusia memberikan perhatian kepada sesuatu atau hal-hal yang membuat manusia menarik perhatian. Dan yang kedua yaitu faktor internal, yaitu pengaruh perhatian. Jika faktor eksternal merupakan pengaruh yang dari luar untuk menarik perhatian kita, sedangkan faktor internal atau personal berasal dari diri kita sendiri, yang dimana kita sendiri yang memutuskan untuk memberi perhatian untuk sesuatu. Yang C. Memori. Memori merupakan proses penyimpanan informasi. Menurut Schlesinger dan Groves, di mana memori merupakan sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuan untuk membimbing perilakunya. Proses memori juga memiliki beberapa jenis, yaitu recall, mengingat kembali, reconstitution, pengenalan,
dan relearning, belajar lagi, serta redintegrasi atau mengkonstruksikan seluruh masa lalu dari satu petunjuk memori kecil. Yang D yaitu berpikir. Berpikir adalah salah satu proses yang mempengaruhi kita dalam menafsirkan stimulus. Berpikir juga ada macam-macam. Secara realistis, ada berpikir yang secara autistik, yang sekedar presentasi, melamun, atau menghayal. Berpikir juga ada secara induktif, deduktif, dan evaluatif. Jadi berpikir secara induktif itu kesimpulannya ada di belakang, sedangkan berpikir secara deduktif kesimpulannya ada di depan, mencari benar dan salah. Dan berpikir secara evaluatif merupakan proses mencari jawaban, pemecahan masalah, mencari ide-ide kreatif. Demikian proses komunikasi sistem interpersonal. Terima kasih.